ketahui bahwa Gross TV punya program baru yaitu Gross Lifestyle, dan kali ini kita akan mengupas balik gaya hidup atau kehidupan notaris PPAT. Oke, terus apa? Sekarang kita sudah berada di OHA Center. Ini OHA Butik dimiliki oleh notaris PPAT Jakarta Selatan, Mbak Oti Hari Chandra Bayani SPN MH. Yuk kita temui dia. Oke, Grossever, saya sudah berada di OHA Center dan di hadapan Gross TV. Ternyata Mbak Oti sudah nyambut. Sudah disambut. Selamat sore Mbak Oti. Ya, selamat sore Mas Mahfud dan teman-teman apa Grossever sekarang. Ada Grossever. Gaya. Gross TV punya sebutan buat pemirsa Grossever. Mbak Oti, seperti yang tadi aku hubungi, bahwa Gross TV punya program baru namanya Gross Lifestyle. Aku ingin mengupas di balik kegiatan Mbak Oti. Enaknya dari mana dulu kita ngomong? Dari mana aja semaunya. Enaknya Mbak Oti dari Dari butik dulu ya. Oke. Butik kan yang paling tua kan. Oke. Kita ke butik. Oke. Oke, Grossever. Kita sudah sedang berjalan nih menuju ke butik OHA. Mbak Oti udah nunggu lama nih. Iya Bang Mahfud, apa kabar? Baik. Cepat Tadi menjaga jarak. kita udah di apa? Sudah ngobrol di depan, Mbak Oti sudah nyambut, ternyata Mbak Oti jalan dulu ke butik. Kita udah sampai di depan butik nih. Mbak Oti, kita ngobrol-ngobrol dikit ya tentang butik. Silakan. Mbak Oti, ini kan kegiatan butik OHA Butik ya. Ini kan kalau nggak salah informasi nih, koreksi kalau salah, ya Grossever ya. Ini hampir seumuran dengan notarisnya nggak? Lebih cepat malah ya. Lebih cepat. Iya. Nah, Grossever lebih cepat. Jangan-jangan butik dulu, kalau notaris, atau notaris dulu atau butik. Kita tanya ke Mbak Oti. Sedikit dong kita Mbak Oti, perjalanan OHA Butik sampai sebesar wow sekarang ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi Mas Mahfud, terima kasih tadi udah apa namanya ikut berkeliling ya. Jadi dulu pada waktu saya tahun 85. 85, ntar dulu, 85. Sekarang 2020. 10 tahun. Berapa tahun tuh? 40 tahun yang lalu ya? 40 Tua banget tahun ya. kok. 40 tahun yang lalu, kita bicara 40 tahun yang lalu. Oke, silakan. 40 tahun yang lalu tuh saya di S1 ya. Di S1 tuh udah, karena dari SMP saya sudah suka diajarin menjahit di susteran, jadi saya udah suka jahit menjahit gitu kan. Terus udah gitu SMA saya di SMA 3 kebetulan suka juga apa namanya itu Vestalia ada. Nah saya suka merancang tuh baju-baju vokal group gitu. Lalu dilanjutin sama kuliah S1. Saya bertemu sahabat saya Ibu Heni Wijoyo yang owner Plaza Kemang 88. Masih ingat ya? Masih 40 tahun yang lalu itu Itu loh. sahabat saya. Dan beliau itu kita bikin di Plaza Kemang 88, namanya Sincero. Kemang 88. Ya, di Kemang. Dulu kayak gimana kondisinya? Kayak sekarang? Ya sekarang zaman dulu sih ya masih lain lah desainnya ya kan. Kalau sekarang sudah direnovasi. Tapi kita mendirikan Sincero itu barang-barangnya barang-barang dari luar negeri. Ya kan? Tapi tahun 89 ada krisis moneter. 89 krisis moneter. 89 aku usia Kamu sekali. udah lahir belum ya? 89 baru 10 tahunan. Betapa tuanya aku ya. Oh jauh, itu udah kuliah Mbak ya? Aku udah kuliah. Terus udah lulus sih ya. Udah lulus terus apa namanya? Kita mendirikan butik Sincero itu ke Serang ini Moneter. apa namanya moneter. $1 itu berapa ya waktu itu 10.000 atau berapa itu pokoknya tinggi banget deh ininya apa rate-nya. Sehingga nggak mungkin Rupiah anjlok. rupiah anjlok. Oke, siap. Sehingga kita bingung mau ngasih harga berapa untuk
untuk satu baju tuh bisa 100 juta. Terus tas-tas juga gitu kan. 100 juta di tahun 80. Ya, tahun 89 89 kan kayak Hermes aja kan sekarang 1 miliar. Tas-tas Hermes itu kan sekarang ada yang miliaran kan, karena tas itu kan juga investasi kan. Oke, siap. Nah akhirnya kita bersepakat udah deh kita cooling down dulu, jadi kita tutup dulu gitu butik Sincero kita. Berapa lama tuh vakum lama, terus ya pokoknya udah tutup kan. Akhirnya berapa tahun kemudian suami lah ya bikin, kamu itu aja, tetap kan saya seneng sama baju, koleksi saya kan tetap numpuk, bikin ini jahitan menjahit gitu muslim atau baju-baju muslim, baju-baju jahitan batik gitu. Akhirnya ketemulah saya dengan Ibu Nina Indo itu sekitar tahun 80 berapa ya, kan itu 89, sekitar 90-an lah. Saya notaris kan 90. Berbarengan berarti? Enggak, baru sekolah tuh 90. Oh. Karena saya ingat nomor urut saya, nomor PIN-nya 90945. Oh, berarti 90 itu baru masuk kuliah. Iya, kan aku kerja dulu di bank. Oh. Aku kerja dulu di bank. Terus baru aku lulus gitu, kuliah di mana? Aku kuliahnya di Undip. Tahun 90-an itu. Tahun 90. Sambil butik. Sambil enggak, itu butik aku udah selesai. Butik udah selesai karena aku harus ke Semarang. Aku nemenin mama aku sakit. Aku keluar dari bank, aku nemenin mama khusus untuk sekolah aja. Sekolah di Undip aja, fokus sekolah karena sebenarnya nemenin ngurusin orang tua gitu. Dari situ terus udah berapa tahun gitu kan, terus banting setir untuk ke batik karena kenalan sama Apindo dari Bu Nina, terus ada Pak Sofian Wanadi. Nah kita dibawa tuh ke ke Tiongkok untuk ketemu dengan UKM, terus dikenalin para duta besar pada yang suka sama batik kita gitu kan. Mereka juga hadiahnya tuh selalu batik kita dengan bikin hem gitu. 90 berapa tuh? Itu sekitar 95-an lah. Berarti 95 itu sambil kuliah? Sambil kuliah. Memperkenalkan batik ya, itu? Dari kuliah kita memperkenalkan batik, terus ada juga kita masuk di Putri Indonesia yang di Tangerang, baju-baju gaun-gaun malam seperti ini nih. Nah itu dijadikan pakaian di Putri Indonesia juga. Dan habis itu saya konsen untuk mendesain baju-baju etnik ya. Jadi kayak berarti OH Butik resminya itu tahun sekitar 93-an ya. 93. Berarti masih kuliah dong? Kuliah notaris. Iya, sambil kuliah notaris bikin OH Butik. Iya, sambil kuliah notaris saya bikin itu OH di Butik. Semarang atau di Jakarta? Di Jakarta. Ya kan saya kuliah Semarang. Kan masih bolak-balik oh, gitu. Perjuangan ya. Iya. perjuangan mahasiswa. Iya, kan pacar saya yang jadi suami sekarang juga tinggalnya kan di Jakarta, mantan pacar. Jadi kalau pulang kan di di Jakarta gitu. Kita di sana cuma kuliah kan juga udah mau nggak tiap hari gitu. 93 OH Butik di mana itu? Itu di Tebet. Jadi udah di Tebet itu. Di Tebet. Iya, di Tebet Barat Raya ya. Tebet Barat Raya. Ya. Itu OH Butik pertama. Itu OH Butik. Tapi belum ada nama OH Butik. OH Butik sudah. OH Butik. Sudah OH Butik. Itu kita udah pecah dengan sahabat saya itu, karena sahabat saya Sincero itu nggak mau nerusin karena dia kan nggak suka jahit gitu. Kalau saya kan masih suka gitu kan, masih rancang gitu. Belajar di mana Mbak rancang Mbak? Kan kuliah hukum S1, ya. Kemudian MKN. Tapi dari SMP kan saya itu sekolah susteran, jadi saya belajar jahit. Terus ibu saya guru penjahit. Ibu saya guru. Jadi ayah saya jenderal, tapi ibu saya ngajarin jahit anak ini istri prajuritnya. Istri prajurit tuh beliau didik harus bisa cari uang sendiri, dari jahit, dari bikin telur asin. Mandiri ya? Ibu saya mandiri karena dia memberi pendidikan ke
istri-istri prajurit jangan apa ngerepotin suami gitu, jadi harus bisa berarti belajar dari situ. Ya. Ibu ngajarin almarhum ya. Iya. Jadi 5 tahun saya udah bisa nyulam itu 5 tahun loh. Iya, di rumah saya kan besar gitu, rumah tentara besar, terus saya bisa bikin kue pakai anglo kecil, itu saya udah bisa 5 tahun. Anak saya sekarang aja belum lihat api mungkin masih takut. Kalau saya dulu udah diajarin, jadi 5 tahun tuh udah masak di anglo kecil pakai areng, ditipasi wajahnya kecil. Nah itu saya udah belajar bikin, tapi anak kan senangnya sendiri. Kalau kakak saya kan nggak senang, kalau saya senang. Jadi saya sama mama ya chemistry-nya hampir nyampe lah, karena saya suka jahit, saya suka masak gitu. Jadi almarhum diajarin menjahit. Iya, diajarin dari umur 5 tahun. Pas sama Kenshiro itu ada kerjasama, tapi sayangnya Kenshiro tidak mau sampai menjahit. Iya, sampai menjahit, dia maunya baju jadi yang brand-brand dari luar, tas-tas dari luar. Itu kayak distributor dong ya, Pak? Iya, distributor. Kita bawa kan tas-tas dari luar negeri, kita jual di situ. Tapi kan karena dolar naik kan, harga satu tas tuh kan nggak murah kan, bisa sampai 100 juta pada masa itu. Iya, baju Prada, baju apa tuh kan juga hitungannya 10 juta, 20 juta gitu kan, nggak masuk. Nah, balik lagi ke masalah jahit nih, karena Mbak Oti yang mungkin merasa bisa jahit, maka muncul itu dorongan dari mantan pacar, atau memang ada keinginan sendiri membuat buka usaha jahit keinginan sendiri, karena Krismon itu kita no choice, biasanya kita tuh baju merek-merek, teman-teman saya yang bajunya merek-merek biasanya selalu brand tertentu. Akhirnya saya jahit batik, tapi saya contoh saya kan selalu lihat itu ya, lihat YouTube atau apa, saya contoh model-model yang dari luar negeri, brand-brand luar negeri. Jadi baju boleh batik ya, tapi modelnya model luar yang lagi hit. Akhirnya mereka yang tadinya juga beli dari luar negeri akhirnya ngejahitin. Malah ada beberapa temen yang bawa ke Paris, berapa 100 baju dibawa ke Paris, karena masa itu kan masa Krismon gitu, dibawa ke Paris, ada yang bawa ke Belanda, ada yang bawa ke Singapura, jual di sana. Jadi kita cuma jahitnya aja. Jadi ya seneng juga lah karya kita diakuin. Padahal dulu saya di keluarga saya, di teman-teman, kalau istilah orang Jawa kok jadi bakul gitu kan. Jadi maksudnya apa tuh bakul? Jadi jualan apa? Harusnya kan notaris itu adalah pejabat umum, kok aku jadi bakul gitu kan. Tapi kan karena saya seneng, jadi saya nggak beban gitu. Malah akhirnya teman-teman yang biasa brand gitu, yang biasa brand mahal-mahal, akhirnya itu ikut jahitin di tempat kita. Ketika pertama kali memutuskan menjahit, buka usaha jahit, itu sendiri atau sudah coba cari teman partner, atau ada yang lain, atau baru sendiri aja ngejahit? Tadinya ada partner yang dia memang khusus kebaya gitu, tapi akhirnya yang nggak itu lain lah jalurnya ya kan, karena saya nggak bisa disamain saya tuh dengan hobi dengan orang yang makes money. Kalau kita kerja dengan hobi itu kan kurang lebihnya kita hilangin kan, kita nggak terlalu mengejar profit oriented. Pokoknya cari biar laku sekian ya. Iya, karena kita beda konsep, ya udah selesai ya. Untuk yang ini aku lebih baik sendiri, jadi sesuka hati aku mau ngasih jahitan murah, paling Dewi yang ribut, ibu jangan murah-murah gitu. Tapi biarin aja, biarin, aku seneng kok temen-temenku pakai bajuku tuh, aku seneng. Jadi kadang-kadang murah nggak sesuai dengan ongkos produksi, aku tetap hajar aja karena aku suka gitu. Karena memang cuma didasari hobi aja. Karena hobi dan aku seneng karena. Perjalanan tahun 95 itu dari 93 ya. Oh, aku berdiri itu masih berarti kan sendiri karena beda dengan yang tadi partnernya. Nah, sempet nggak naik turun? Perjalanan itu kan nggak mungkin selanjutnya, kalau nggak sekarang kan orang ngeliatnya wow ya sukses begini, itu perjalanan naik turun. Apakah sempat mengalami trauma, nggak laku ini? Ya, kalau
kalau saya nggak pakai hati, pasti saya udah drop dari dulu-dulu, atau apalagi sekarang terserang pandemi COVID begini ya kan. Pasti semua butik, semua brand-brand besar yang mempunyai pabrik-pabrik besar mau tutup ya kan. Di luar negeri pun begitu, mau tutup. Untuk garment-garment yang mass product semuanya ada indikasi mau tutup, bahkan mau hengkang dari Indonesia. Nah, saya coba bertahan dengan pegawai yang ada. Saya alihkan, tadinya kan kita gaun malam, kebaya. Pada masa COVID pertama kali siapa yang mau nikah ya kan, siapa yang mau ada undangan gala dinner, kan nggak ada. Akhirnya kan saya mesti putar pikiran kemana. Akhirnya kita larilah ke ini, kemana namanya, ke masker ini. Udah sampai ke seluruh Indonesia, banyak yang suka gitu ya, masker seperti ini disulam gitu, bahannya bagus, terus mereka juga merasa aman, mau dicocokkan sama bajunya dan segala macam. Nanti kita lagi produksi juga disesuaikan dengan talinya, kristal-kristal. Pokoknya kita masa pandemi ini mau cantik sendiri meskipun hidung ditutup, mulut ditutup. Pakai lipstick percuma ya. Iya, meskipun nggak pakai lipstick percuma, kita gayanya pakai masker. Nanti talinya tali kristal, kita bikin yang ya pokoknya di masa pandemi ini mau gaya aja gitu kan. Balik lagi Mbak, aku agak ke belakang sedikit. Ketika di awal-awal itu pas marketnya ke siapa tuh? Ketika Mbak Jai khusus di Indonesia ya, selain tadi Mbak bilang dibawa materi ke luar negeri, target market Mbak di hasil produk karya desain sendiri itu siapa tuh jualan? Apa memperkenalkannya lah? Ya kan pertama kan memang saya diangkat oleh Apindo ya kan, oleh Pak Sofyan Wanadi, terus duta besar, terus seragam Apindo juga pakai dari kita. Terus udah gitu teman-teman banyak yang karena saya konsisten, banyak yang mencoba, akhirnya menjadi langganan sampai pada saat ini. Terus bank-bank juga bikin seragam tetap ini. Jadi tahu nggak, rezekinya saya lagi banyak YouTube bikin baju di saya. Iya, itu bikinnya 16, 15 gitu. Ya, itu banyak ya. Walaupun nggak ada kawinan, ya kan nggak ada kawinan, nggak ada. Tapi sekarang kawinan jalan lagi kan, mereka kawinan juga sekarang kan pakai social distance kan, tetap harus cantik. Jadi kebaya ya pada ada lagi gitu. Tapi berarti sebelum jauh nih, aku potong ya, sebelum jauh bisa dong dikenalin ke crossover baju rancangan pertama katanya kan gaun malam. Jadi boleh dong kenalin mana sih gaun malamnya? Ini dengar satu rancangan satu ya? Satu rancangan. Nggak ada dua. Tidak ada 2, 3. Berarti satu orang pakai satu ya satu. Seperti baju seperti ini ya. Seperti ini ya kan. Ini kan lace gitu kan. Ini bisa buat baju muslim, bisa dibawanya mini. Ini buatan kita di sini. Itu satu rancangan satu ya? Satu rancangan satu. Jadi nggak ada tiruannya ya? Nggak ada tiruan, nggak ada KW. Oke. Baju-baju malam. Oh, ini yang Mbak Oti tadi bilang, siapa mau pakai gara-gara COVID? Iya, Siapa kan mau pakai? Nggak ada yang mau pakai di masa pandemi ini. Nggak ada undangan gala dinner yang seksi, yang terus sitting dinner gitu kan nggak ada. Terus ini untuk baju-baju kerja, ini juga buatan kita. Ini batik tapi kita kasih model-model. Oh, yang tadi ya, memadukan tren dengan batik. Dengan Berarti cara nggak langsung Mbak Oti membudayakan batik dong. Ya, saya memang konsisten untuk mengembangkan produk-produk Indonesia. Dan pada waktu saya jadi notaris mau pemilihan tiap daerah, saya selalu menyempatkan diri untuk beli kainnya. Seperti saya koleksi kain dari Palembang, songket Palembang. Oke, nanti kita lihat terus ya, crossover kita lihat songket yang dikumpulkan oleh Mbak Oti. Ya. Balik lagi dulu. Ya, terus ini ini kebaya-kebaya ya, kebaya. Terus ini juga baju-baju yang kemarin kita mau fashion show. Baju-baju kan sekarang yang transparan, ada model-modelnya seperti ini. Wow. Ini karya sendiri ya semua? Karya sendiri. Okay. Terus
Saya koleksi aksesoris juga. Oh, ini buat pelengkap dari busana tadi. Setiap saya ke luar negeri, sekarang saya sedih saya nggak bisa keluar. Setiap saya ke luar negeri, saya selalu borong aksesoris, borong baju-baju, borong kalau yang ke daerah di Indonesia, saya selalu borong kain-kain. Ini tenun Bali. Ini dari mana nih? Ini Bali. Oke. Ya, ini rang-rang. Terus aku juga Batak juga aku itu juga paling suka aku itu Bona. Kenapa tuh? NTB. Wow. Tenunan ini tapi tetap pink gitu. Biasanya kan mereka kan sukanya coklat atau apa. Nah, saya selalu hunting tuh yang warna pink, warna kuning, warna hijau. Kayak gitu. Berbeda sendiri ya? Iya, berbeda sendiri. Nah, ini tenun saya banyak karena saya memang kemarin tuh saya bikin itu baju-baju dingin. Baju waktu kemarin fashion show dengan siapa Ibu Yusuf Kala, saya pakai sepatu bot segini. Terus saya in baju apa winter. Jadi kayak gitu nyeleneh gitu. Itu saya bikin dari tenun. Dari tenun-tenun seperti ini. Ini aku suka banget lihat tenun kayak gini. Dan kayak gini juga. Ini kayak gini tenun kayak gini ini aku suka banget. Karena baju winter bikin quotes gitu. Terus ada sepatu aku tuh, sepatu larsku yang panjang tuh. Itu aku suka banget pakai itu. Itu yang hitam itu saya. Ya, yang sepatu hitam. Koleksinya tuh ya. Fashion show ini yang panjang yang paling tinggi. Ini untuk fashion show. Iya. Fashion show ini hampir sampai paha ininya. Apa namanya? Saya ada koleksi sepatu lat juga ya, Wi ya. Ini ada sepatu latnya sampai sini. Terus saya pakai inputs gitu. Atau pakai celana panjangnya dimasukin sepatu lat. Itu kemarin diinikan ke Ibu Yusuf Kala waktu Deskranas. Wow, keren. Nah, rancangan. Kalau yang ingat Mbak Oti, sudah berapa rancangan yang dibuat? Dari model apa sampai model apa? Apa ya? Dari pertama saya batik ya, baju batik saya bikin baju batik kantor nih. Dulu kan, aduh mana bisa baju batik buat gaun malam gitu kan. Jadi saya orang-orang kantoran kan mereka hari tiap Jumat kan pakai batik. Batiknya kan tentu modelnya kan biasa blazer, biasalah standar, kemeja juga satu bahan. Terus akhirnya saya bikin kemeja tapi dari 2-3 bahan gitu kan, dipaduin dengan garis-garis. Terus kalau yang cewek kita bikin juga gaun gitu, ininya kerahnya dianeh-anehin, dianeh-anehin. Terus ininya juga kita aneh-anehin. Akhirnya mereka tiap Jumat saya bisa tahu itu produksi saya gitu. Kalau dia di suatu acara terus ternyata memang benar, Mbak saya kan klien kan, saya suka diajak fashion show di bank-bank di BSM tuh, di Bank Syariah Mandiri untuk yang gitu. Saya pasti tahu kalau itu hasil karya ya. Iya, karena kan saya bikinnya cuma satu-satu, jadi saya ingat itu. Nggak ada KW ya. Nggak ada KW. Itu baju-baju semua. Crossover, daripada kita buktikan, bener nggak dia ngerancang satu baju satu? Kalau boleh nih diajak dong crossovernya ke tempat produksinya nih. Di mana nih Mbak Oti? Yuk kita ke tempat produksi. Tempat produksi. Siap. Nggak apa-apa. Oke, crossover kita menuju ke tempat produksi OH. Ini kita sudah sampai di tempat produksi. Tempat produksi aku, tempat kita berantem dengan bahan-bahan. Berantem sama kertas. Oke. Ada berapa orang kalau boleh tahu nih? Ada deh, nggak usah tahu. Seperti biasa, pasti jumlahnya kagak dikasih tahu. Ya, kan sudah mulai baju-baju pengantin. Ini proses apa nih namanya nih? Proses penjahitan. Oh, penjahitan. Kan habis dipola. Pola di sini. Pola dipotong. Oke. Terus nanti proses jahit. Nanti kalau udah proses jahit baru proses payet. Payet itu satu-satu ke cewek biasanya. Oh gitu. Ini ini berarti tempat penjahitannya aja ya? Kalau penjahitan banyak kan cowok. Ini jahit. Nah. Ini jahit. Jahit semua ya. Oh ini bordir.
bodinya masih begini. Jadi satu-satu kita bodinya ya semuanya ya jadi masih apa namanya, ini mau bikin masker nih. Wah, ini dia nih, masa COVID pasti paling dicari nih. Iya. Kayak gimana nih Mbak maskernya? Kan ini kan di apa kalau ini, nah ini bunga-bunganya ini dijahit satu-satu loh, makanya harga seninya itu karena kita betul-betul handmade, kita bukan apa namanya langsung mas produk ini dibikin 100 atau apa ya, ini satu-satu kita bikin, jadi nggak sama juga masker semuanya beda-beda. Nah, ini laporannya tuh. Waduh, boleh dong kasih nyuka Grossever nih. Ternyata atu-atu loh dijahitnya. Ini dijahitnya detail dan rapi. Atu-atu. Satu-satu dijahit. Jadi ini mata semuanya bekerja karena semuanya handmade. Semuanya handmade. Wow. Itu ya. Dan nggak ada dua ya? Nggak ada dua. Ya ada kalau mau mesin sama sih bisa, tapi kita nggak mas produk yang potong dread, terus semuanya mesin di pola itu. Nah, itu nggak pasti udah dijahit. Wah, itu dia. Ini salah satu bentuk karya di masa COVID dengan masker. Alhamdulillah kan masih pada bekerja, masih ada apa namanya, masih ada jahitan klien meskipun nggak sebanyak dulu, tapi masih jalan. Bahkan ada yang untuk youtuber loh, yang kayak Mas Mahfud ini ada buat YouTube katanya, aduh aku surprise juga ya Allah, ternyata Tuhan tuh kasih rezeki yang nikah misalnya agak tertunda, tapi orang yang bikin YouTube, bikin vlog, ada jahitin baju juga. Banyak ya udah ada 15, ada 16. Rezeki mereka juga ya. Rezeki mereka ya, alhamdulillah kan, kalau kita nggak. Nah kalau ini? Ya ini kan udah mau finishing ya. Finishing, tapi kan tinggal Dewi dikontrol lagi satu-satu supaya jahitannya itu rapi gitu kan. Supaya apa? Ininya rapi nih, tidak dikasih batu-batu. Atu-atu lagi jahitnya. Ya. Semuanya diberikan satu-satu. Kalau kerjaan tangan semua. Nah, ini dalam sebulan bisa memproduksi berapa desain? Apa tergantung pesanan? Saya di masa pandemi ini saya nggak mau stok barang. Kalau dulu kan saya akan stok barang, terus banyak fashion show, ya kan. Sekarang saya kurangi supaya nggak terlalu banyak uang mati gitu. Jadi yang kalau ada orang mau jahit, dulu mereka biasanya kasih bahan atau mereka minta bahan baru saya jahitkan. Jadi uang mati kita nggak terlalu banyak. Nah, yang menjadi kesalahan, bukan yang menjadi kesalahan ya. Jadi pabrik-pabrik pakaian yang besar-besar, yang brand itu kabarnya kan mau hengkang dari Indonesia dan bahkan mau tutup. Betul. Itu karena pegawai mereka terlalu banyak, bahan-bahan yang mereka baju-baju yang mereka stok juga terlalu banyak, sehingga mereka akhirnya nggak bisa beroperasi lagi. Jadi sekarang lebih banyak ke masker ya? Saya lebih banyak ke masker, ya, terus baju-baju juga by request aja, jadi by custom gitu, yang mau jahitin baru kita jahit. Jadi kita nggak terlalu kalau dulu kan ada kreasi, saya punya ideal ini nih, terus bikin pasang di butik. Nah, kalau sekarang kita biasanya gini, kalau usaha itu kan pasti ada kendala dan arah rintang. Mengatasi kendala dan arah rintang, ada masukan nggak buat Grossever yang ingin mencoba, dalam artian kan mau berusaha nih, Mbak Oti di batik mungkin dia punya usaha lain, yang mau berusaha di bidang lain, tapi kan selalu pikirannya budget, modal, permasalahan, kendalanya apa, nah sarannya apa nih? Ya, tentu yang pertama kita harus survei customer ya. Kalau kita usaha ini, tempatnya di daerah ini, kira-kira bisa nggak buat berjalan, gitu kan? Nah, nggak Pak. Ya, kalau misalnya kita tanpa perhitungan matang ya agak susah juga, karena mereka itu kan harus benar-benar kita harus betul-betul
kita berbuat sesuatu ada customernya enggak gitu. Itu yang perlu diperhatiin ya. Nggak gila-gilaan, jadi tidak investasi yang secara gila-gilaan. Terus sekarang misalnya harga tanah lagi murah, saya nggak mau membelanjakan tanah, karena kan apa? Lagi down kan, lagi down, properti lagi down, jadi kita investasinya harus ke tempat, harus dialihkan ke tempat lain. Walaupun murah ya. Walaupun murah, jadi kita nggak boleh membelanjakan uang kita. Kita mesti lihat dulu setahun. Tapi kalau memang uangnya banyak berlebih, waktunya membeli. Tapi kalau uangnya lagi, ini kan kita mesti bertahan. Pertama kita kesehatan dulu, kita bisa makan dulu, pegawai bisa jalan. Jadi investasi yang agak gila-gilaan kita. Oke.